aku akan mampir di wisata ikan asap yang ada di Probolinggo. Kebetulan aku lewat di arah barat menuju ke Jember teman-teman. Jadi stay tune terus di video aku di Genul Channel. Oke teman-teman, kita sudah sampai di wisata ikan asap. Nah kebetulan di sebelah sana itu adalah langganan aku. Oke, ikuti aku terus ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di langganan aku. Nih jenis-jenisnya ada ikan kerapu, ikan kakap, ikan banyak, ikan kecil, ikan marlin, salem, mata miring, tongkol, dan marmoyo. Ini ada juga petisnya, petis, juga ada terasi. Pari atau ikan pe, orang Jawa bilangnya ikan pe, bisa diolah dengan masakan santan. Dan ini juga ada ikan tongkol, ikan kakap, dan ikan dorang. Teman-teman, ini adalah proses pengasapannya. Aku bareng sama ibunya. Dadah dulu bu. Dadah. Bahan bakarnya itu adalah ada kayu dan juga ada gagangnya apa bu? Jagung. Karena kita akan melakukan perjalanan ke Jember, jadi aku mau pakai sabuk pengaman dulu ya. Karena kita akan melakukan perjalanan ke Jember, jadi ini kan dari arah Keraksan, jadi kita akan belok ke kiri. Ringu, lampu merah, jalan terus karena kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Ini adalah jorongan teman-teman, dimana jorongan ini adalah pertigaan. Kalau ke kanan itu ke terminal, tembusan ke terminal. Jadi biasanya penumpang-penumpang itu turunnya di sini kalau misalkan mau ke arah Keraksan atau ke Situbondo. Nah, bisa dilihat ya, ada bis menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Ini kita sudah ke Jalan Raya Lumajang ya teman-teman ya. Tetap di channel aku di Genul Channel. Itu adalah Gunung Argopuro ya teman-teman, bukan gunung apa ya, itu Gunung Argopuro. Daerah Leces ya teman-teman. Di Leces itu adalah pintu masuk tol timur, Probolinggo Timur. Terdapat juga sate cempe, yaitu sate anaknya kambing. Khas banget ya di Probolinggo. Di depannya tol Probolinggo ya teman-teman, jangan lupa mampir. Oke teman-teman ya, itu masuk tol Probolinggo Timur. Ini adalah pabrik Leces ya teman-teman, tetapi sekarang sudah tidak digunakan karena ya sudah tidak digunakan seperti itu. Dan di sana terdapat ada Masjid Al-Aqsa dan SD Tarunan Dr. Anda Sulaiha.
Pulau Gedang. Dan kalau pagi di sini tuh pasti bakalan macet banget. Bisa dilihat teman-teman ya. Pasar Gedang Lumajang. Karena antara kota Lumajang, Probolinggo, dan Jember itu terdapat kereta api, jadi jalannya pasti dilalui oleh rel kereta api. Ini juga daerah Ranuyoso, di mana di sini itu terdapat pasar, banyak kelapanya dan juga bisa buat tempat oleh-oleh. Bisa dilihat ya. Di kanan kirinya. Sebelum jalannya dulu diperbaikin, di sini tuh tempatnya macet teman-teman. Bisa-bisa sampai 1-2 jam. Jadi kalau perjalanan dari aku biasanya pulang dari Probolinggo ke Jember ke Probolinggo ataupun sebaliknya itu ya, biasanya aku tuh ditempuh sampai 3 jaman gitu. Bayangin coba 3 jam. Jenuh aku mendengar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kelakah. Nah, kita sekarang sudah atau mau melewati pasar Kelakah. Mohon maaf ya teman-teman untuk suaranya saya saat ini masih dalam proses penyembuhan karena sering nge-vlog, jadi suaranya agak sedikit terganggu ya teman-teman. Tapi seksi ya suaranya, serak-serak basah. Biasanya di sini macet teman-teman, sama dengan tadi di Ranuyoso. Ini pasar, bisa dilihat ya kanan kirinya. Seperti tadi yang saya jelaskan ke teman-teman, karena sering dilewatin oleh kereta api, jadi kita juga sering melintasi rel kereta api. Sana itu stasiunnya ya teman-teman. Biasanya kalau kita sudah sampai sini tuh ya, jaringannya tuh habis atau hilang, lost. Bukan lost doll tapi kayak lagu. Dan paling seru kalau sudah sampai ke Lumajang itu ada jembatan layang. Jembatan layangnya itu ada 2, jadi satu arah. Yang sana ke arah kota Probolinggo, yang ini ke arah kota Lumajang. Itu teman-teman, kokoh dan tak tertandingi jembatannya. Karena suami pengen lewat di jalan tembusan, jadi kita tidak lewat di depannya terminal Lumajang ya teman-teman. Jadi kita lebih ke pengen ke alam, biar bisa ngeliat pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Karena kalau lewat di kota itu kan tidak, ya sedikit sih pohon-pohonnya. Kalau di sini kan bisa dilihat ya, ada pohon sengon dan pohon-pohon lainnya. Asri begitu. Nah, di sini teman-teman, tembusannya itu di sini. Jadi jaraknya kurang lebih kalau ke kanan itu bisa tembus ke mana? Ke kota Lumajang. Kurang lebih berapa kilo ya? 1 kilo mungkin. Nah, kita karena ke arah Jember, jadi kita belok kiri ya teman-teman. Stay tune terus di video aku. Jadi sepanjang perjalanan mulai dari Lumajang masuk ke kota Jember, maksudnya menuju ke kota Jember, itu kita diberi pemandangan, yaitu melewati di kanannya kita ini bisa dilihat ya, itu ada sungai ya teman-teman, Sungai Bedadung. Jadi sambil kita menikmati perjalanan juga kita bisa menikmati indahnya dan jernihnya air sungai. Kita akan memasuki di Desa Jatiroto. Teman-teman, kita
Desa Jatiroto. Nah, di sini itu kita melihat ada kepala lori. Lori itu adalah kereta yang mengangkut tebu, karena di Jatiroto sendiri ada pabrik gula, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di Jatiroto sini itu ada tempat kuliner atau tempat oleh-oleh, yaitu namanya Sopo Nyono. Nah, di sana itu terdapat makanan jajanan basah seperti pastel, kroket kentang yang di dalamnya itu ada ayamnya dan ada juga wortel, dan juga ada roti itu hampir sama dengan kroket, tapi rotinya itu lebih lembut banget kuenya. Oke, kita sudah sampai, teman-teman. Oke, teman-teman, aku udah beli dan mampir di Sopo Nyono kuliner aneka macam kue basah pusat oleh-oleh khas Sumedang Lumajang di Jalan Raya Jatiroto, depan halte Jatiroto. Jangan lupa ya mampir kalau lewat di depan, maksud saya kalau lewat di Jatiroto. Isi di dalam pastelnya itu ada kentang, ada wortel, ada ikan ayam, dan ada telur. Nah, sama di dalam isi rotinya ini juga ada wortel dan ada ayamnya. Jadi gurih-gurih gimana gitu rasanya. Udah gitu aja sih. Untuk pastel sendiri itu sekarang harganya sudah 8.501 bijinya. Dan untuk roti gorengnya yaitu harganya 4.000. Bisa dilihat ya, teman ya. Dapat 8 kue hanya 5.500. Murah kan? Jangan lupa mampir ya di Pastel Sopo Nyono Jatiroto di depan halte Jatiroto. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jember, teman-teman. Tapi tepatnya masih di Desa Tanggul. Kalau ke kotanya masih sekitar kurang lebihnya ya, kalau dijamin itu sekitar 1 jaman. Tapi kalau dari Tanggul ke rumahku itu hanya 20 menitan aja, seperti itu ya. Jadi sampai di sini dulu ya video aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe dan like ya, teman-teman. Dan jangan lupa tulis komentar di kolom komentar di bawah ini, ataupun pendapat lainnya, ataupun request video-video lainnya ya, teman-teman ya. Aku tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Selamat beristirahat dan selamat berlibur dari kita, Genol Channel.